Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan salah satu perintah Allah Ta'ala kepada umat muslim, yang salah satu tujuannya adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu, ibadah ini perlu dilakukan secara khusyuk, yaitu dengan mencurahkan segenap hati dan pikiran di dalamnya. Tata cara serta gerakan salat sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Meski begitu, ada beberapa gerakan lain yang sering kita lakukan saat melakukannya. Sering tidak kita sadari bahwa gerakan tersebut sesungguhnya membatalkan ibadah salat yang kita jalankan. Lantas gerakan seperti apakah yang dimaksud sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah salah kaprah. Sepele tapi bikin tidak sah salat jika ada gerakan seperti ini, versi dari Magenta Islam. Menggaruk badan. Salah satu syarat untuk melaksanakan sholat adalah suci dari hadas dan najis. Untuk itulah, tidak sah seseorang yang sholat tanpa berwudu. Bahkan dalam beberapa jenis sholat seperti sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri, Islam menganjurkan umatnya agar mandi terlebih dahulu. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Tidak sucinya kita dari hadas dan najis merupakan salah satu penyebab gatal-gatal di kulit. Ketika seseorang melakukan sholat namun terus-menerus menggaruk kulitnya, maka sholat yang dilakukan menjadi tidak sah. Hal ini pun dibenarkan oleh penganut mazhab Syafi'i dan Hambali. Imam Syafi'i menyatakan, bergerak di luar gerakan sholat yang dilakukan lebih dari 3 kali gerakan yang dilakukan secara berurutan, maka akan membatalkan sholat. Termasuk diantaranya adalah menggaruk anggota badan, ataupun melakukan gerakan lain seperti merapikan pakaian atau sorban. Karena itulah sahabat beriman, menggaruk badan sebaiknya tidak dilakukan dalam sholat kecuali untuk keadaan darurat. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berpindah shaf tanpa jeda. Saat sedang sholat berjamaah, seringkali kita mendapati adanya shaf yang kosong. Sebagai contoh, saat sholat sedang berlangsung, seseorang yang berada di shaf depan tiba-tiba meninggalkan sholat berjamaah karena suatu hal dan menyebabkan shaf menjadi kosong. Untuk mengisinya, seseorang di shaf belakang memutuskan pindah ke shaf depan. Salah seorang ulama terkemuka di Indonesia menyebutkan bahwa perpindahan shaf dalam sholat merupakan hal yang boleh dilakukan. Meski begitu, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika perpindahan dilakukan dengan melangkah tanpa henti layaknya orang berjalan, maka hal tersebut akan membatalkan sholat yang dilakukan. Bagaimanapun, sholat merupakan hal yang harus dilakukan secara khusyuk. Allah Ta'ala menjelaskan hal ini dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya, pada surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ulama yang sama juga menganjurkan bahwa dalam melakukan perpindahan shaf sebaiknya dilakukan dengan jeda di antara satu langkah dengan langkah lainnya. Memalingkan badan dari tempat sujud. Sahabat beriman, dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda terkait hal ini. Momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Salat adalah bentuk komunikasi antara hambanya dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, selayaknya kita semua lakukan salat dengan khusyuk dan fokus menatap tempat sujud. Para ulama sepakat bahwa menoleh ke arah selain tempat sujud merupakan hal yang makruh dalam salat. Terlebih jika seluruh tubuh berpaling dari arah kiblat, maka hal ini akan membatalkan salat yang dilakukan.
Di masa sekarang, sholat sering kita lakukan dengan kondisi yang kurang kondusif, seperti saat berada di pusat perbelanjaan atau di tempat umum. Saat sedang sholat di tempat-tempat tersebut, kadang kita mendengar hal-hal secara tidak sengaja dan membuat kita ingin tertawa hingga terbahak-bahak. Dalam sholat merupakan hal yang dianggap membatalkan sholat. Sebab hal ini pun dihitung sebagai berbicara. Meski begitu, jika seorang menahan dirinya untuk tidak tertawa dan hanya tersenyum tanpa bersuara, maka hal tersebut tidaklah membatalkan sholat yang dilakukannya. Dalam kitab Al-Masu'ah, Al-Fiqhiyah, jumhur ulama menyebutkan, tertawa tanpa suara, yaitu tersenyum, tidak membatalkan sholat menurut mayoritas ulama, karena orang ini tidak berbicara. Meski begitu, demi menjaga kekhusyukan sholat, sebisa mungkin kita melakukannya di masjid atau tempat yang kondusif. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.